Doa bukanlah memaksakan kehendak kita, tapi doa adalah a willingness atau sebuah kerelaan untuk dapat menyatakan kehendak Allah. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasalnya ke-14 ayat 32 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudaraku, pembacaan kita pada hari ini membawa kita semakin dekat pada tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Semuanya kelihatan bergerak maju ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam keadaan itulah hal yang paling dalam terungkap keluar, yaitu dari pengkhianatan dari dalam sampai kenyataan bahwa semua akan mundur. Narasi yang Markus bawa kali ini menunjuk pada keadaan Tuhan Yesus yang sesuai dengan tempat di mana peristiwa ini terjadi. Tempat itu adalah Getsemani. Getsemani punya arti tempat pemerasan Zaitun. Tempat ini berada di kaki bukit Zaitun. Tempat ini adalah tempat Yesus dan murid-muridnya beristirahat dalam perjalanan dari Yerusalem ke Betania. Di tempat inilah Tuhan Yesus sebagai manusia berada dalam tekanan yang sangat berat. Di Getsemani ini Tuhan Yesus menunjukkan titik terendahnya sebagai seorang manusia. Disinilah kita menemukan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sebuah statement yang tidak biasa. Statement yang menunjukkan ada sebuah pressure yang sangat tinggi. Sebuah pressure yang begitu rupa sampai ini hampir disamakan dengan sebuah depresi. Dia begitu tertekan. Dia tahu persis bahwa ini bukan perkara yang mudah sebagai manusia. Dia memohon Bapaknya untuk kalau boleh cawan ini lalu daripadanya. Tapi sekali lagi, di sini dalam doanya, Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Karena itulah doa yang sebenarnya. Doa bukanlah memaksakan kehendak kita, tapi doa adalah a willingness atau sebuah kerelaan untuk dapat menyatakan kehendak Allah terlaksana di tengah muka bumi ini. Dan disinilah kita melihat bahwa sebenarnya Getsemani yang artinya tempat pemerasan anggur ini adalah tempat di mana berkecamuknya antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Tapi selebihnya di dalam kehidupan Yesus, kehendak Allah yang terutama. Saudaraku, menuju ke Getsemani, Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengannya.
Tujuan Tuhan Yesus membawa mereka adalah untuk berdoa dan berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Kelihatannya apa yang dianggap penting oleh Tuhan Yesus belum tentu, saudara, dianggap penting oleh murid-muridnya. Karena 3 kali Yesus datang pada mereka untuk melihat apakah mereka berjaga-jaga dengan Dia. Ternyata pada ketiga keadaan itu mereka didapati tertidur. Padahal inilah saat terpenting di mana secara rohani terjadi pertempuran antara terlaksananya kehendak Tuhan atau tidak. Tertidur, gagal berjaga-jaga. Itulah yang terjadi dengan murid-muridnya yang gagal paham terhadap tujuan utama Tuhan Yesus ada dalam dunia ini. Disinilah kita melihat bahwa seringkali agenda manusia berbeda dengan agenda Tuhan. Makanya mereka semua harus ada di Getsemani untuk belajar meletakkan agenda manusia, tapi yang memasuki agenda ilahi. Kita seharusnya seperti Yesus. 3 kali dia berdoa. Doanya sama. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Itulah doa yang sebenarnya. Sekali lagi, kita masuk ke Getsemani untuk menemukan doa yang sebenarnya, yaitu terlaksananya kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Narasi Markus menggambarkan murid-murid Yesus gagal untuk hal tersebut. Mata mereka berat. Pada kali yang ketiga waktu Yesus datang, Yesus berkata kepada mereka, udah tidur aja, gak apa-apa. Tapi kemudian dia segera berkata, tidak, saatnya sekarang sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dia kemudian berkata kepada mereka bertiga, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus setelah menyerahkan semua supaya kehendak Allah yang terjadi, sekarang siap untuk pergi pada apa yang harus dia kerjakan. Saudaraku, di Taman Getsemani mengajarkan kepada kita untuk meletakkan semua keinginan kita, kehendak kita sebagai manusia, letakkan kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan yang terlaksana atas kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.